Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 1823421, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Penerapan Sistem Otomasi Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Yang pertama yang kita bahas yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Sistem otomasi perpustakaan adalah proses pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem otomasi perpustakaan juga suatu usaha yang dapat membantu sebagian atau seluruh kegiatan rutin yang dilakukan perpustakaan dengan menggunakan bantuan alat teknologi seperti komputer. Di dalam kegiatannya meliputi pengolahan data, peminjaman, pengembalian koleksi atau sirkulasi, pengelolaan anggota, penelusuran koleksi, dan penyebaran informasi. Komponen dalam suatu sistem otomasi perpustakaan meliputi pengguna atau bisa disebut dengan user, software, perangkat lunak, hardware, perangkat keras, dan data. Otomasi layanan perpustakaan dengan menggunakan teknologi informasi dapat untuk menjalankan sistem layanan secara otomasi, mulai dari usulan koleksi, inventarisasi, katalogisasi, inventarisasi, sirkulasi, reservoir, interlibrarian, pengelolaan penerbitan bekalan, dan pengelolaan anggota. Otomasi perpustakaan yaitu sistem pengadaan bahan pustaka, pengelolaan bahan pustaka, sistem sirkulasi perpustakaan, dan sistem pelaporan aktivitas perpustakaan. Secara umum, penerapan sistem otomasi perpustakaan mencakup pada kegiatan pengadaan, pengkatalogan, dan pengawasan sirkulasi. Kualitas pelayanan atau service quality bisa diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pemustaka atas pelayanan yang nyata yang mereka terima dan peroleh pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan ke dalam penelitian yaitu bagaimanakah penerapan sistem otomasi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian terdapat 3, yaitu yang pertama itu bagaimanakah penerapan sistem otomasi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan UNP. Yang kedua yaitu bagaimanakah kendala pustakawan dalam menerapkan sistem otomasi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan UNP. Yang ketiga yaitu bagaimanakah solusi dalam menghadapi kendala yang terdapat dalam penerapan sistem otomasi di perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan UNP. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan penerapan sistem otomasi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Manfaat penelitian ada 3, yaitu yang pertama yaitu untuk mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam pemustaka. Yang kedua yaitu memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. Yang ketiga yaitu dengan adanya penerapan sistem otomasi perpustakaan di perpustakaan Universitas Negeri Padang, maka dalam mengolah bahan pustaka yang akan mempermudahkan seperti dalam pengadaan, penyajian, juga termasuk dalamnya adalah sistem pelayanannya. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka terdapat 3, yaitu pertama yaitu kajian teori,
Yang kedua yaitu penelitian relevan dari beberapa sumber. Yang ketiga itu kerangka konseptual. Baiklah, di pertama kajian teori yaitu definisi perpustakaan. Perpustakaan adalah unit kerja yang berupa tempat untuk mengatur, mengolah, menyimpan, dan mengumpulkan koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu definisi otomasi perpustakaan. Otomasi yaitu merupakan teknik atau sistem yang menjalankan atau mengendalikan proses alat-alat serba otomasi dengan alat elektronik untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia. Ketiga yaitu sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation System adalah seperangkat aplikasi komputer untuk kegiatan di perpustakaan, terutama bercirikan pengguna pangkalan data berukuran besar, dengan kandungan cantuman tekstual yang dominan dan dengan fasilitas utama dalam hal menyimpan, menemukan, dan menyajikan sebuah informasi. Keempat yaitu unsur-unsur sistem otomasi. Di dalam sistem otomasi perpustakaan terdapat beberapa unsur-unsur sistem otomasi. Yang pertama yaitu pengguna atau pemustaka. Pengguna yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan sebuah mesin atau komputer yang dapat menerima dan mengelola data menjadi informasi yang secara cepat, tepat, dan akurat diperlukan untuk menjalankannya. Fungsi perangkat keras ini untuk mengumpulkan data dan mengkonversinya ke dalam suatu bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak, di mana perangkat lunak diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai. Otomasi perpustakaan terdiri dari beberapa cakupan. Yang pertama yaitu pengadaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka yang dilakukan melalui pembelian, pertukaran, maupun berupa hadiah. Yang kedua yaitu pengkatalogan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cantuman bibliografi untuk pembuatan katalog. Yang ketiga yaitu pengawasan informasi. Pengawasan informasi kegiatannya yang berkaitan dengan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Yang keempat yaitu pengawasan serial, yaitu kegiatan pengawasan koleksi terbitan berkala seperti majalah, jurnal, dan buletin. Yang kelima yaitu pengolahan keanggotaan, sebuah kegiatan administratif pengolahan perpustakaan yang meliputi kegiatan penerimaan layanan keanggotaan, pembuatan kartu katalog, kartu anggota, layanan surat, dan keterangan bebas tagihan dan lain-lain. Yang keenam yaitu katalog online atau OPAK, yaitu penyediaan fasilitas untuk temu balik koleksi perpustakaan melalui terminal komputer yang digunakan penggunaan perpustakaan. Yang keenam yaitu pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan yang pertama yaitu sistem layanan terbuka atau open access. Pada sistem layanan ini memberikan kebebasan kepada pemakai dalam mencari bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pengguna secara langsung. Yang kedua yaitu sistem layanan tertutup. Sistem layanan tertutup, pengguna tidak boleh langsung mencari dan mengambil bahan pustaka di rak, tetapi petugas perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambilkannya di rak. Yang ketiga yaitu sistem layanan campuran. Sistem layanan campuran, perpustakaan bisa menerapkan dua sistem layanan, yaitu layanan terbuka dan sistem layanan tertutup. Yang pertama yaitu pemanfaatan otomasi dalam penulisan informasi di Bapusipda Jawa Barat. Yang kedua yaitu efektivitas penerapan sistem otomasi perpustakaan di Perpustakaan Umum Gunung Bungsu Kota Batu Sangkar. Yang ketiga yaitu pengaruh penerapan otomasi perpustakaan terhadap kualitas layanan dan kinerja
di perpustakaan umum. Yang keempat yaitu peningkatan manajemen perpustakaan dengan sistem otomasi. Yang kelima yaitu penerapan sistem otomasi perpustakaan dalam peningkatan kualitas pelayanan di perpustakaan Steinway-Tampon. Yang mana yang pertama yaitu dari hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutisna tentang pemanfaatan otomasi perpustakaan dalam penulisan informasi di Papusda, Jawa Barat. Metode yang dilakukan oleh pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini otomasi perpustakaan dalam memanfaat komputer untuk mengolah perpustakaan yang menyangkut pengadaan bahan pustaka, pengolahan, dan pelayanan. Dengan adanya otomasi perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna perpustakaan serta memperbaiki sistem administrasi perpustakaan otomasi. Otomasi perpustakaan adalah proses atau hasil penciptaan mesin swantinda atau swan kendali tanpa campur tangan manusia. Dalam pemaparan uraian penulis, penulis ingin mengetahui pemanfaatan teknologi dalam penulisan informasi di Bapusda, Jawa Barat sehingga dapat meningkatkan mutu layanan guna memenuhi kepuasan pemustaka. Terdapat juga tujuannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem otomasi perpustakaan kesesuaian koleksinya yang diotomasikan guna memenuhi kebutuhan pemustaka dalam mendapatkan informasi dan dampak otomasi perpustakaan tersebut. Relevan. Yang kedua, hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suari, Marcella, dan Marlini tentang efektivitas penerapan sistem otomasi perpustakaan di Perpustakaan Umum Gunung Bungsu Kota Batu Sangkar. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dalam studi perpustakaan. Dalam penelitian ini terdapat manfaat dari sistem otomasi perpustakaan yaitu untuk meringankan pekerjaan rutin pustakawan dan membantu mempercepat penggunaan dan memperoleh kebutuhan informasi. Pada penelitian ini, penerapan sistem otomasi perpustakaan sudah efektif yang sudah terlihat dari manfaat yang dirasakan oleh pustakawan selama menjalankan pekerjaan yang dibantu oleh sistem otomasi. Di Perpustakaan Umum Gunung Bungsu Batu Sangkar adalah pengadaan belum bisa dilakukan sehingga dilakukan pencarian penerbit atau tempat pemesanan koleksi khusus yang juga menggunakan software pustaka sebagai sistem otomasi. Yang ketiga, penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian ini pada penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif pada Perpustakaan UI dalam pelayanan berbasis teknologi informasi kepada pengguna menggunakan sistem pelayanan terbuka atau open access yang memberikan kebebasan kepada pengguna dalam mencari dan dalam program Sinpus tersebut terdapat fitur-fitur untuk melakukan proses sirkulasi buku yang akan dipinjamkan, dikembalikan, denda bagi yang terlambat, mengalihkan buku peminjam, info anggota, info koleksi. Di ruang baca yang ada di Direktorat Perpustakaan UI terletak pada sepanjang sisi jendela. Yang keempat yaitu hasil penelitian relevan. Yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gagas Prakoso, Tahadi, dan Heru Susilo yang berjudul tentang pengaruh penerapan otomasi perpustakaan terhadap kualitas layanan dan kinerja di perpustakaan umum. Penelitian ini menjabarkan bahwa pada kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya dan pelayanan yang mereka harapkan. Yang kelima yaitu penelitian relevan sebelumnya
Yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi Asari, Taufik Kurniawan, dan Kusu Bakti Andajan tentang penerapan manajemen perpustakaan sekolah berbasis otomasi InListLite. Aplikasi InListLite ini merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak perpustakaan yang diciptakan dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Secara kendala dalam penggunaan InListLite juga terjadi pada perpustakaan. Meski secara umum perpustakaan menilai bahwa fitur opak dan InListLite bermanfaat dan mudah digunakan, akan tetapi pemustaka belum dapat memaksimalkan pencarian dengan opak karena masih butuh bimbingan pemakai dan dalam penggunaan InListLite. Kerangka konseptual. Ini adalah kerangka konseptualnya. Yang pertama yaitu penerapan sistem otomasi perpustakaan, lalu komputer, lalu dari komputer ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu administrasi. Administrasi itu terdapat juga pendaftaran anggota, pembuatan kartu anggota, dan presensi. Yang kedua yaitu pengelolaan. Dalam pengelolaan terdapat pengadaan, klasifikasi, stok opname, sistem temu kembali. Selanjutnya dalam komputer juga terdapat pelayanan yang berupa sirkulasi dan referensi. Bab 3. Metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat beberapa, yaitu jenis penelitian, metode penelitian, latar, entry dan kehadiran, peneliti, informan, instrumen, teknik pengumpulan data, teknik pengasihan data, teknik penganalisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Latar, entry dan kehadiran. Latar, lokasi tempat penelitian yaitu di Kota Padang, di kampus Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu entry. Penelitian ini berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat menghambat kegiatan penelitian. Yang ketiga yaitu kehadiran. Kehadiran penelitian dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena peneliti sendiri merupakan alat atau instrumen pengumpulan data utama. Yang adalah penelitian informan instrumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan informan kunci key informan. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang teliti. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik penganalisan data. Teknik penganalisan data ada 3, yaitu pengolahan data, penganalisan data, dan penafsiran hasil analisis. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih.